hampir 40 kali panen kan berarti sudah hampir 2 tahun ya Mas. Mulsa saya buka, Ya. saya taburi dolomit. Taburi dolomit, tapi Cuman itu dosis cuma dolomit sama sekali nggak pakai pupuk dasar. pupuk dasar 5% lah ya. 0%. Nggak berani bilang 0% ya Mas. Nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benih online. Kali ini kembali lagi dengan saya Nahar. Saya sedang berada di daerah Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Pada review petani kali ini kita akan membahas cabai dengan tanaman yang cukup baik dan berbuah yang panen hampir 40 kali. Faktanya cabai ini adalah ditanam di lahan janda sudah 3 kali. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Ya teman-teman, sahabat benih online, saya sudah dengan petaninya langsung. Kali ini saya bersama dengan Mas Badar. Mas Badar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sehat. Alhamdulillah. Monggo Mas Badar boleh diperkenalkan secara singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia. Nama saya Badar, petani asal Desa Tegalsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Ya, Mas Badar ini teman-teman, beliau sudah menanam cabai itu sekitar 40 kali petik ya Mas Badar. Kurang hampir 40. Hampir 40 kali petik. Nah itu kalau dilihat-lihat kan ini kami lihat kan cukup bagus lah ya untuk produktivitas benih buahnya itu cukup melimpah. Itu kira-kira boleh diceritakan nggak Mas Badar dari awalnya? Mungkin perkenalan dulu, mungkin dari Mas Badar itu kira-kira sudah berapa lama untuk bertaninya Mas? Untuk bertani, kalau waktu kecil kan ngikut sama orang tua Ya. Semenjak mandiri ya sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun. Oh, 4-5 tahun itu sudah termasuknya baru ya Mas ya? Kalau mandiri baru, cuman kalau kalau ikut orang tua orang mungkin tua, sudah dari kecil basicnya udah bertani ya Nah. Mas ya. Nah ini untuk varietasnya apa Mas yang ditanam? Ini cabai Dipa dari TBA. Cabai Dipa dari Tri Berkat Agro. Oh ya. Ini satu lahan tanam 2 varietas. Tanam 2 varietas. Kurang Kurang lebih sebagian ya. yang lokal, yang sebagian ini yang Dipa. lah yang ditanam itu kurang lebih berapa pohon Mas? 4.000. Kurang lebih 4.000 pohonnya. Nah ini kan cukup bagus ya Mas kalau dilihat-lihat. Kalau 40 kali panen kan berarti sudah hampir 2 tahun ya Mas? 1 tahun. Oh, Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kan 4 bulan mulai petik. Oh ya. 4 bulan mulai petik berarti sudah hampir 1 tahun. Nah itu kira-kira dari awal sendiri Mas untuk olah lahannya. Ini kan kata infonya lahan udah 3 kali buat tanam cabai, 1 kali cangkul. berarti lahan janda 3 kali. 3 kali. Plastik mulsanya berarti kalau dihitung-hitung sudah 3 tahunan, 4 tahun ya Mas, hampir ya? Hampir 4 tahun. Mulai nyangkul akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019 mulai nyangkul. Oh, berarti untuk olah lahannya sendiri dari awalnya gimana Mas? Maksudnya bukan dari awal tapi dari ditanam yang Dipa ini? Kalau yang ditanam Dipa ini mulsa saya buka, ya. Saya taburi dolomit. Taburi dolomit, tapi cuman itu dosis. Cuman dolomit? Oh ya. Kalau untuk pupuk lainnya yang digunakan gimana Mas? Maksudnya dari awal susulan. Susulan malahan. Susulan. Nggak ada, berarti sama sekali nggak pakai pupuk dasar. Luar biasa ya teman-teman. Kalau dilihat-lihat tanpa pupuk dasar tapi sudah mencapai. Pupuk dasarnya ketika pas ini nyangkul, jadi dulu tahun 2019. Berarti awal setelah kali itu baru susulan, paling kocor, kalau nggak tabur mas sedikit. Untuk awal tanamnya hanya menggunakan dolomit. Dolomitnya tapi dosisnya agak lebih banyak daripada biasanya, bisa sampai 3 kali lipat apa? Bisa. Oh, berarti memang mungkin untuk mengurangi Mas kelembabannya apa gimana Mas itu?
Kalau lembab tetap ini sih ya, lemah. Tanahnya tanah kering di sini yang bagian Tanahnya sini. kering tapi hanya pakai dolomit saja. Oh ya ya ya. Nah selanjutnya untuk perawatannya dari hama maupun dari fungi itu kan ini dilihat-lihat kan pateknya mungkin bisa dibilang 0% ya Mas. Ya 5% lah ya. 0%. Nggak berani bilang 0% ya Mas. Nggak berani. Jadi 5% lah ya mungkin Mas Badar. Kalau ada bilang. 5% mungkin, Kalau ada 5%. Nah itu kan lumayan Mas, ini musimnya ekstrim. Kira-kira gimana Mas? Dari untuk fungisidanya apa yang dipakai biasanya? Kalau fungisidanya saya pakai 3 macam. Ya. Yang untuk kontak pakai Victory Ya. yang warna kuning. Ya. Kalau yang sistemik ya. saya rolling. Spray sekarang pakai Cabrio. Ya. Spray yang akan datang pakai Zambro. Cabrio Top berarti atau ya, Cabrio Top sama ya. Itu sebenarnya masih satu produk ya. Masih satu produk Itu dari BASF. yang sistemik. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut teori memang untuk yang rolling itu sudah betul Mas. Jadi yang di rolling itu memang yang sistemik supaya tidak menimbulkan resistensi. Gitu yang saya tahu ya teman-teman. Nah itu Mas Badar sudah menerapkan cara yang betul untuk menyemprot dengan fungisidanya. Kalau untuk insektisidanya Mas? Kalau yang insek saya cuman pakai 2 kayaknya ya. Itu rolling, Abamectin sama Uracron. Oh jadi Abamectin dan Profenovos ya Mas ya? Hanya itu saja? Ya kayaknya itu saja. Terus rolling. Jadi kalau sekarang pakai Abamectin, besok pakai yang lain. Ya. Nggak pernah 2 kali berturut-turut dicampur gitu? Insek. Nggak pernah. Oh, campur apalagi. Cukup hemat berarti ya Ya kalau bisa hemat mungkin. Ya. Prinsipnya memang dicari yang efektif dan efisien ya Mas. Nah untuk ininya perawatannya seperti pupuknya itu susulan atau bagaimana Mas? Pupuk susulan, kadang pakai sistem kocor, kadang sistem tabur, terus ditambahin pupuk daun pakai semprot yang disemprotkan. Nah untuk yang di bawah itu jenengan menggunakan apa Mas biasanya? Pakai pupuk yang bersubsidi. Oh ya kembali lagi ke biaya ya Mas ya, supaya lebih kalau masih meringankan ya. Ada stok yang bersubsidi pakai subsidi, kalau tidak ada ya kadang-kadang beli yang tidak subsidi seperti NPK Mutiara Tawon itu. Oh ya. Memang kembali lagi seperti prinsipnya memang harusnya supaya berproduksi dengan biaya yang serendah-rendahnya. Siap. Nah, selain itu Mas, kalau pupuk yang disemprotkan menggunakan apa biasanya Mas? MKP. Setelah buah pakai MKP, kalau sebelum buah pakai Ultradap. Sama-sama dari Pak Tani ya. Sama-sama dari Pak Tani, itu kandungannya fosfat dan kalium yang tinggi ya Mas. Kalau untuk yang Ultradapnya itu ada kandungannya nitrogen kalau nggak salah Mas. Ya. Hanya itu saja Mas? Hanya itu. Nah kalau apa tantangannya apa Mas? Musimnya kan ini kan lumayan ya dari awal. Mungkin jenengan ini sudah... pas ketika nanem ya pas musim bagus-bagusnya sampai lewat musim ekstrim-ekstrimnya. Ya. Hampir berlewat musim ekstrimnya ya Mas. Tanam bulan 4. Ya. Bulan 10, bulan 11, 12 kan ekstrim. Ya. Sampai sekarang hampir berlalu musim ekstrimnya ya. Dan itu pengobatannya hampir rutin, nggak pernah ganti, hanya tadi yang disebutkan obat-obatnya ya Mas. Rutin dalam arti tetap kondisional. Kalau pas lagi ekstrimnya 3 hari hujan terus nggak ada reda, malam ya paling selisih 2 hari. Kalau habis spray nggak kehujanan 4 hari 5 hari berani. Oh jadi teman-teman, jadi Mas Badar ini menggunakan bahan yang obat yang hampir sama saja, cuma bedanya hanya pengaplikasiannya tergantung kondisi tanaman dan musimnya. Oh ya. Kalau tantangan terberatnya Mas yang musim ini, yang tanaman ini kira-kira apa Mas? Hama tikus palingnya. Hama tikus ya. Hama tikus itu memang apa ya? Seperti punya maling ya Mas kalau ada tikusnya ya. Jadi serangannya memang malam hari mungkin ya Mas ya. Malam hari. Nah itu mengatasinya gimana Mas? Sementara ini cuman dikasih lahannya agar nggak ini ya,
rumput-rumput agar nggak lebat aja. Oh, jadi dibersihkan. Dibersih-bersih sebersih mungkin ini. Kalau orang sini bilangnya biar ben padang gitu ya. Ya, Ben padang, jadi malamnya mungkin tikusnya nggak ya terlalu berkurang. Nggak Tapi buat sampai sarang. seberapa persen Mas untuk hama tikusnya? Kalau misalkan kerugiannya misalkan Sebenarnya nggak begitu banyak, cuman kan kalau lihat gelo gitu ya, Mas. kalau lihat Iya sih. bekas Nanti- yang dimakan itu, Iya 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 ya. waduh capek tinggal metik, tinggal Iya, malah iya. dimakan tikus. Sebenarnya nggak berapa persen, mungkin malah banyak lain-lain kayak lalat buah, mungkin banyak itu. Cuman Tapi kalau malah ya yang tikus kan ketitan gitu ya, Mas. ya habis makan kan dikumpulin Iya, iya. bekas-bekasnya, Jadi lebih kelihatan. ini ya, lebih apa namanya? Lebih gelo lah ya. Ya, Lebih kelihatan. kalau orang Jawa gelani. Nah, kalau untuk kalau untuk siputnya sendiri Mas, gimana Mas? Kan musimnya juga seperti ini. Siput atau hama yang di dalam tanah gitu? Kalau siput kan harus dicapai ketika baru nanam ya. Tapi itu Kalau nggak- setelah gede kan, kalau udah bawah kayaknya siput nggak ngaruh. Oh ya ya. Kayaknya nggak ngaruh. Ya, 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 ya. Nah, gini Mas. Nah, ini kan untuk sampai dengan titik hampir 40 kali panen di Ya. musim ekstrim ya. Mungkin ini yang jadi rahasia jenengan kira-kira apa Mas? Ya maksudnya mungkin dari pengobatan atau mungkin telaten apa gimana? Mungkin ada Ya, mungkin trik-triknya karena jenengan lah. ketelatenan saja ya. Oh ya, Iya. setiap hari diparani gitu ya Mas. Ya. Karena ketelatenan sama nasib lah. Kalau udah Kembali lagi namanya kalau udah nasib ya udah. pas lagi suruh mengemban amanah ceritanya ya Mas, Iya. mungkin ya. Soalnya beda lahan kan beda Beda. cara Ah. perawatan. Iya iya iya. Dari tanah kan beda lahan pasti beda perawatan, beda cara kan. Pasti Iya itu. sih. Nah, tapi kan termasuknya Mas Badar ini baru menanam varietas ini berarti baru Baru sekali ya? sekali ini. Ya, 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 ya. Itu pun dikasih. Itu rencananya Titipan. gimana Mas? Kedepannya ini setelah habis biasanya kalau habis berapa kali panen ya Mas? Yang sudah Nggak nentu. tentu ya. Heeh. Setelah habis kira-kira mau rencananya ganti apa Mas? Ya biasa paling tanah tumpang sari sama kembangkol biasa. Oh ya ya. Ya. Setelah Oh, kembangkol yang tadinya kembangkol kasih bawang, daun bawang daun bawang. Tapi kalau daun bawangnya tidak dari benih apa? dari biji. Oh dari biji. Heeh. Oh ya ya ya. Ya. Siap siap. Nah, yang terakhir ini Mas, mungkin Mas Badar punya pesan-pesan buat teman-teman yang nonton kira-kira apa Mas? Ya pesan buat petani Indonesia, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Ya, itu dia pesannya. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah ya. Mungkin karena di lahan itu banyak tantangannya ya Mas. Dan di apa namanya? Nggak semua lahan, bahkan nggak semua tanaman itu mungkin penanganannya sama ya Mas. Jadi Beda tanaman, beda penanganan, Beda beda lahan, beda penanganan juga. ya. Jadi harus Beda musim juga beda penanganan. betul. Kita yang harus peka ya Mas Ya. terhadap tanaman kita. Kebutuhannya apa? Ya, gitu teman-teman. Interview singkat, ngobrol-ngobrol singkat bersama Mas Badar, semoga bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih Mas Badar, semoga nanti bisa panen lebih banyak lagi, Amin. dihargai yang sesuai dengan apa ya namanya, kelayakan lah ya Mas ya. Ya. Dan bisa terus bertani, karena bertani itu pahlawan pangan ya Mas. Betul? Betul sekali. Terima kasih, sukses selalu Mas Badar atas Ya. waktunya, semoga bisa Sama-sama. menginspirasi teman-teman. Ya, demikian review petani kita kali ini. Semoga bisa menjadi referensi dalam budidaya teman-teman, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Benih Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.